Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Kalian pernah nggak ngerasain di saat kalian benar-benar disayang, terus kalian habis itu dibuang, dicampakkan kayak nggak berarti gitu? Aku sih pernah ngerasain. Dulu waktu aku baru-baru ya, aku kan dulu kerja di Batam tuh. Terus aku kerja di pabrik, terus aku temu cowok aku dulu tuh, itu dia koki di restoran gitulah. Aku sering pesan makanan ke dia, terus lama-lama kita ya ngobrol gitu, nyaman sama dia kan. Terus kita nggak lama kan nikah. Terus dia tuh cemburuan banget sama teman aku. Cemburunya membabi buta gitulah. Aku cuma pesan makanan gitu kan, dia cemburu sampai mukulin itu cowok. Terus kan dia kan nanya aku mau nggak hubungan serius sama dia. Dia ajak lah tuh aku ke Jawa, ke tempat orang tuanya. Di Jawa dia tinggal di tempat orang tuanya kan. Pas di Jawa tuh kan kita jalani kehidupan kita hari-hari, dia nggak pernah kerja tuh. Cuman aku tuh di sana ada ide gitu kan, aku jualan. Waktu itu aku jualan rujak ulek, tau nggak kalian? Aku tuh nggak pernah malu, walaupun aku masih muda, umur masih 19 tahun ya. Aku jualan rujak ulek, ngulek gitu di sana. Aku nggak pernah malu. Yang penting aku dapat duit gitu kan, buat nyukupin keluarga. Terus nggak lama aku hamil, terus mau melahirkan. Nah kebetulan ya, mungkin ini ujian hidup ya, kebetulan aku lahirin anakku yang pertama tuh susah banget. Kata dokter dia tuh gimana ya, lahirnya harus dirangsang terus dioperasi. Sedangkan kita tuh nggak punya uang, paling nyiapin pegangan hidup buat melahirkan itu paling 1 juta 2 juta gitu. Sedangkan waktu itu biaya operasinya sampai hampir berapa puluh juta lah gitu. Akhirnya kan pergi ke rumah sakit, terus dirangsang gitu kan di rumah sakit. Terus kakak ipar yang minjemin uang gitu, dia pinjemin tuh sertifikat rumah dia, tapi dia yang gadain kan gitu kan. Terus aku tuh nyicil setiap bulannya gitu. Terus rembukan lah aku sama suami aku gitu kan, gimana kita mau bayar utang kakakku, dia bilang kayak gitu kan, per bulannya segitu, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, dia minta izin lagi kerja ke Batam lagi. Aku sebelum dia pergi tuh aku udah ngomong, gak, janganlah kesana lagi, masa ya kita udah enak hidup sini tinggal. Dia bilang nggak apa-apa, nanti aku setiap bulannya ngirim terus buat kamu, buat anak, bisa ngirim bayar utang, dia bilang gitu. Terus aku tuh ya udahlah, mungkin ini kan ya memang terbaik ya, jalan terbaik aku sama dia gitu. Jadi aku izinin dia pergi. Kalian tahu nggak, sudah berapa ya, 3 bulan dia sekiranya di sana kan. Aku nanya nih, kenapa mas nggak pernah kirim? Aku bilang kayak gitu kan, utang nih lo setiap bulan mau dibayar tagihannya, aku bilang kayak gitu. Terus kebutuhan di sini jualan sekarang agak sepi, soalnya anakmu mulai rewel, aku bilang kayak gitu, nggak bisa ditinggal, aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang masih training deh, dia bilang kayak gitu, jadi gajinya belum full, nggak tahu setelah 4 bulan 5 bulan nanti, dia bilang. Dalam pikiran aku sih iya sih ya, namanya orang kerja ya, training memang 3 bulan lah. Kalau dia sebagai koki gitu kan training dulu 3 bulan, dilihat cara kerjanya dulu, baru nanti ntar dia dikasih gaji gitu kan. Terus nggak lama tau nggak dapat kabar dia tuh balikan ya, selingkuh lah ceritanya, balikan sama pacar dia dulu sebelum pacaran sama aku. Nah, dia tuh balikan lagi sama cowoknya itu kan, ceweknya itu. Terus aku bilang tuh sama dia, pas ada kabar gitu kan aku telepon, dia nggak mau ngaku. Jadi aku suruh aja pulang aja, pokoknya pulang, nggak usah kerja lagi lah, aku bilang kayak itu. Lagian di sini juga cukup lah, aku bilang kayak itu, kalau buat nyicil utang, makan apa adanya dulu, aku bilang. Dia nggak mau, nggak taunya dia pulang sama ceweknya itu, tahu nggak? Iya, sama mantannya itu. Aku taunya dari saudara dia tuh deket sama aku, setiap hari makan rujak tempat aku kasih rujak, dia kan masih sekolah gitu, jadi dia jujur, mungkin kasihan sama aku kali ya. Nah, terus tau nggak, ceweknya tuh kan nelfon aku tuh, telepon terus, dia kan katanya suami aku tuh sudah nggak mau sama aku tuh harus lepasin dia. Jadi aku bilang, mbak, kalau memang suami aku nggak mau sama aku, suruh dia ngomong sama aku, kok mbak yang ngomong sama aku, bilang. Sampai dia ngaku waktu itu dia tuh sudah hamil, dia bilang itu anaknya Fahmi kan, suami aku, bilang itu. Ya ampun, hati aku tuh rasanya sakit banget gitu. Nah, sakit banget disakitin seperti itu kan, rasanya gimana ya. Aku tuh udah berjuang demi dia, demi anak dia, aku
tuh udah nerima hidup susah sama dia, sedangkan dia enak-enak selingkuh balikan sama mantannya. Aku udah nerima ninggalin semua kesenangan aku di Batam, yang dulunya aku nggak susah duit, nggak susah buat beli make up, nggak susah beli ini. Terus dia nyelingkuhin aku kayak gitu. Rasanya aku tuh sakit banget. Tapi gimana ya, namanya kitanya kehidupannya udahlah dalam pikiran aku. Terus datang tuh dia mau ngenalin ceweknya ke keluarganya nggak ada yang mau terima. Keluarga bilang kamu nih malu-maluin istri, udah baik telaten gitu, ngewangin kamu dalam susah, dibilang kayak itu, mas kamu banyak-banyak ulah gitu. Terus nggak lama kan dirembuk tuh di kepala desa, kita dikumpulin tuh semua kan di kepala desa. Terus di kepala desa tuh yaitu ditanya maunya apa, dia tetap maunya sama aku. Tapi di saat dia bilang mau sama aku tuh, di belakang aku dia masih hubungan sama cewek itu. Ya udah, aku sudah tuh aku nggak mau lagi sama dia. Akhirnya aku suruh keluarga dia gitu kan pinjemin aku duit gitu ke koperasi, kalau nggak salah uang dulu 500.000, sedangkan ongkos ke Jambi masih 400.000 kan. Aku bilang cukup lah, aku cukupin sampai ke Jambi kan. Aku mau pulang ke rumah keluarga aku udah lama nggak pulang ke Jambi kan, udah berapa tahun aku merantau dari ke Malaysia ke Batam, terus aku nikah tuh aku nggak pulang. Itulah aku dulu tuh nikah tanpa restu orang tua aku. Mungkin itu juga yang buat aku tuh gak berkah jalan kehidupan rumah tangga aku. Akhirnya aku ya udah pulang, aku di kehidupan aku baik-baik, aku jalani hidup aku sama anak aku yang sekarang. Sampai akhirnya aku lama banget janda, sampai 6 tahun tuh kayaknya aku gak pernah lagi hubungan sama laki-laki. Aku fokus sama usahaku, aku jualan di pasar, ada kios ibuku, aku bagi dua sama dia. Aku fokus besarin anakku, karena dulu sebelum pisah dengan dia sempat ngomong gini, kamu tuh ya nggak akan pernah bisa ngidupin anak kamu kalau kerjanya bener-bener, pasti nanti kamu jadi cewek nggak bener. Aku cuman pengen buktiin ke dia gitu, kalau aku sebelum aku ketemu dengan dia juga aku kerja baik-baik. Setelah aku pisah dengan dia, aku nggak mau kayak orang-orang gitu, malah jadi kehidupannya nggak baik gitu kan buat ngidupin anak. Aku nggak mau, aku buktiin ke dia kalau aku bisa.